Shalom, salam jumpa kembali saudara di dalam renungan singkat hari ini. Hari ini kita mau mendengarkan dan menggumuli firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur di hari ini Tuhan, oleh karena setiap penyertaan-Mu nyata adanya. Oleh karena setiap berkat-Mu sungguh sangat luar biasa kami rasakan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk dapat mendengar, mengerti, dan memahami serta mampu melakukan setiap hal apapun yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk Tuhan pakai menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan hari ini adalah panggilan untuk memikul salib yang natsnya terambil dari Matius 16 ayatnya yang ke-24. Matius 16 ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Sekali lagi saya akan membacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Amin. Demikian sabda firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mau mendengar, mau mencoba untuk terus belajar mengerti dan menjadi pelaku setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hari-hari kita. Ibu bapak saudara, 2000 tahun setelah Tuhan Yesus disalib, orang-orang Kristen memaknai salib itu sebagai pertanda penebusan, di mana di situ ada pengampunan, ada janji, ada karunia dan kasih. Tetapi sebenarnya di waktu-waktu di mana Yesus disalibkan di zaman itu, salib itu merupakan siksaan, mewakili sebuah kematian yang sangat menyiksa. Karena apa? Orang-orang Romawi menangkap para penjahat yang mereka anggap penjahat saat itu untuk memikul salibnya sendiri sampai menuju ke tempat penyaliban. Dan di sepanjang perjalanan itu, saat mereka memikul salib sampai menuju ke tempat penyaliban, mereka juga mengalami hinaan-hinaan sampai kepada kematiannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ajakan untuk memikul salib dan mengikut aku ini bermakna bahwa kita siap mati bagi Kristus. Kita siap mati dalam mengikuti Kristus. Mati di sini bukan hanya dalam hal fisik saja ya, saudara, tetapi juga diartikan kepada kematian dalam kehendak pribadi. Nah, sehingga pemaknaan yang lebih kompleks, pemaknaan yang lebih luas, bahwa memikul salib dan mengikuti aku ini adalah panggilan untuk berserah penuh dengan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus adalah hal yang mudah ya. Ketika kita ada di dalam suatu kondisi hidup yang terus-menerus nyaman, terus-menerus sesuai dengan keinginan, kondusiflah dijalani. Tetapi bagaimana ketika dalam kita mengikut Yesus, ada hal-hal atau kondisi yang tidak mengenakan, tidak sesuai dengan bayangan, tidak sesuai dengan harapan, atau kita bisa dikatakan berada di dalam satu kondisi pencobaan yang Tuhan izinkan itu terjadi. Mampukah kita menanggungnya? Mampukah kita untuk terus setia ada di dalam panggilan itu, mengikut Kristus dan memikul salib? Di dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-57 sampai 62,
ada 3 orang terlihat ingin mengikut Yesus. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, mereka tidak berkomitmen secara penuh. Ditanya untuk mau setia apa tidak gitu ya. Ternyata mereka terlihat tidak punya komitmen secara penuh untuk mengikut Tuhan Yesus. Mereka gagal memperhitungkan harga yang harus dibayar demi mengikutinya. Tidak ada yang ingin mengemban salib dan menyalibkan kepentingan pribadinya. Jadi saat itu Yesus terlihat menghalangi keinginan mereka untuk mengikuti Yesus. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara dengan zaman saat ini? Zaman sekarang ini, di mana kita juga ada di bagiannya, dalam bagiannya. Berapa banyak orang yang merespon panggilan Tuhan untuk mengikuti Dia dan memikul salibnya? Apakah kita menjadi salah satu atau di antara orang-orang banyak yang mau mengikuti panggilan Kristus dengan memikul salibnya, yang setia gitu ya, mengikuti Dia, atau menjadi bagian orang-orang yang selain itu tidak bisa menerima panggilan Tuhan, yang tidak siap kehilangan keluarga, tidak siap kehilangan pekerjaan, tidak siap kehilangan teman mungkin. Saat ini kita diajak Tuhan untuk merenung, untuk refleksi. Apakah kita siap mengikuti Tuhan Yesus sampai di titik Tuhan panggil kita nanti? Walaupun kita kehilangan teman. Apakah kita siap mengikuti Yesus jika itu artinya kita kehilangan atau diasingkan oleh keluarga kita? Apakah kita siap mengikuti Yesus jika itu berarti reputasi kita rusak? Apakah kita siap mengikuti Tuhan Yesus jika itu berarti kehilangan pekerjaan? Dibuat tersandung di sana dan di sini. Apakah kita siap mengikuti Yesus jika ini artinya kehilangan nyawa kita? Apakah kita siap mengikuti Kristus jika ini artinya kita hanya hidup seperti ini aja? Cukup-cukup aja, tidak berlebih. Seperti pandangan dunia. Jika datang sebuah peristiwa di mana kita harus memilih, Ibu Bapak Saudara, kita diminta memilih Kristus atau kenyamanan dunia, apakah yang kita pilih? Yang manakah yang kita pilih? Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-25 sampai 27 demikian. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sekali lagi saya mau bacakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, selamat merenungkan, selamat menggumuli panggilan Kristus untuk memikul salib dan mengikuti Dia dengan setia sampai Tuhan panggil kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di dalam renungan singkat di lain